pengajaran dari seorang Apolos ini. Orang yang nyari sempurna ini saya sebutkan sebagai seorang hamba, seorang murid yang rendah hati, yang setia, yang mau menurut. Nah, sebab kita lanjutkan sedikit lagi ya. Dikatakan di dalam ayat 25 bahwa ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Tentunya itu adalah Injil. Ya. Injil Yesus. Ia hanya mengenal baptisan Yesus Kristus. Amin. Our scripture text for today is taken from Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 28 yang menyatakan, sementara itu datanglah ke Efesus seseorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal Alkitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. This is our reading from the Word of God. Blessed are those who hold on His precepts and seek Him with all their hearts, who desist evil deeds and continue to walk in His ways. Hallelujah. Saudara sekalian, saya mau ngajak kita nyanyi I have decided to follow Jesus. Mengikut Yesus keputusanku. Bahasa Indonesianya nanti. Kita pakai dua bahasa, Inggris dulu, kemudian bahasa Indonesia. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Kita verse berikutnya adalah though no one follow, I still will follow. Though no one follow, I still will follow. Though no one follow, I still will follow.
Though no one follow, I still will follow. Though no one swallow, I still will follow. No turning back, no turning back. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Biar sendiri, biar sendiri, ku tetap ikut. Biar sendiri, ku tetap ikut. Biar sendiri, ku tetap ikut. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudaraku sekalian, tema kita hari ini ialah murid atau hamba yang setia. Bacaan firman sudah dibaca, kita tidak mengulang membaca lagi dari situ. Saya ajak saudara tetap membuka Alkitab saudara. Kita ikuti sambil saya menguraikan hal-hal yang penting yang berkenaan dengan hamba atau murid yang setia ini. Nah, saudara, pembacaan kita tadi berkenaan dengan dua orang. Satu, Paulus tentunya. Satu lagi, Apolos. Nah, fokusnya di sini adalah pada Apolos. Seorang murid, seorang hamba yang setia tadi. Coba kita perhatikan satu persatu soal Apolos ini, saudara. Apolos adalah seorang pemimpin yang dihormati. Dia adalah sama seperti Paulus, seorang pemberita Injil. Dan dia juga seorang orator yang ulung, yang hebat. Ya, kalau zaman modern orator yang hebat, Billy Graham, seorang pengkhotbah yang sangat hebat, tidak panjang-panjang tapi mantap. Orang yang mendengar, dia sekali bilang, nyanyiannya ini tadi, I have decided to follow Jesus. Kemudian dia bilang, come. Maju semua orang, saudara. Ratusan orang menyerahkan diri untuk percaya kepada Yesus. Dan hasil dari pekerjaan Billy Graham sampai sekarang, orang-orang yang dulu percaya karena gospel campaign dari Billy Graham itu sampai sekarang masih ada. Masih setia mengikut Tuhan. Nah, saudara, jadi kita coba melihat si Apolos ini tadi. Ya. Disebutkan di dalam Alkitab ayat 24 bahwa Apolos itu seorang Yahudi. Jadi latar belakang dia adalah Yahudi. Yang kalau kita tahu, Yahudi itu ajarannya ketat. Yang menjadi pengikut agama Yahudi tidak bakal sembrono disuruh mengikut jalan-jalan pengajaran lain. Pengajarannya ketat, kenceng, lurus. Itulah pengajaran dari Yahudi. Dan Apolos adalah latar belakangnya Yahudi. Jadi tentunya dia juga mengikuti secara ketat, khususnya pada saat itu perjanjian lama yang mengajarkan banyak syarat-syarat, banyak hukum-hukum, dan semuanya itu diikuti secara ketat oleh Apolos. Nah, kalau kita sampai titik ini, kita bilang kurang apa Paulus? Enggak ada. Nyari sempurna dia menjadi orang mengikut Tuhan.
Meskipun dia mengikuti Taurat Perjanjian Lama. Tapi dia setia berpegang pada Taurat, berpegang pada firman. Dan dia adalah orang yang lurus. Dia berasal dari Alexandria. Nah, Apolos ini berasal dari Alexandria. Kalau kita melihat kata Alexandria itu adalah kota penting di Mesir. Ada nama lain, saya agak kurang ingat nama kota Alexandria itu. Di situ pusat intelektual pada zaman itu, Alexandria. Kalau ada yang tahu nama lain Alexandria, boleh ditolong saya. Saya tahu-tahu hilang, sudah lama nggak dipakai. Alexandria. Itu kota di utara Mesir, adalah pusat intelektualitas pada zaman itu. Alexandria. Dan nggak usah diingat lah. Yang penting tahu Alexandrianya. Dari Alexandria si Apolos, pusat intelektual. Banyak dia berhubungan dengan kaum intelek Mesir, karena Alexandria itu di utara Mesir. Di Mesir itu banyak orang-orang pandai, intelektual. Dan si Apolos banyak berhubungan dengan orang-orang intelek dari Mesir itu tadi. Dia paham sekali dengan ajaran Yahudi, Yudaisme. Dia paham benar dengan filsafat juga dari Yunani dan Arab Mesir. Ya, Alexandria tadi. Dia seorang yang pandai, orator tadi, fasih berbicara. Dan tidak kalah dia paham perjanjian lama dengan baik. Nah, ini adalah gambaran dari seorang Apolos ini. Orang yang nyari sempurna ini saya sebutkan sebagai seorang hamba, seorang murid yang rendah hati, yang setia, yang mau menurut. Nah, sebab kita lanjutkan sedikit lagi ya. Dikatakan di dalam ayat 25 bahwa ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Tentunya itu adalah Injil. Ya. Injil Yesus. Ia hanya mengenal baptisan Yohanes. Nah, ini lagi ada sedikit kekurangan. Dia mengenal baptisan Yohanes yang berarti Injilnya tidak lengkap sekali. Ada sedikit kekurangan. Karena dia tidak mengenal apa yang disebut baptisan di dalam nama Tuhan Yesus. Dia hanya mengenal baptisan Yohanes. Ini Apolos. Namun demikian, ya kita lanjutkan ayat 26 mengatakan, ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Apolos ini seorang yang berani mengajar di rumah ibadat. Dia sendiri sebetulnya bukan seorang imam, bukan seorang nabi, hanya dia orator, pandai berbicara, dia berani mengajar. Waktu itu ada sepasang suami istri, Priscilla dan Aquila mendengar Apolos. Disebutkan di dalam ayat 26. Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Priscilla dan Aquila adalah murid-murid Paulus. Dia menjadi Kristen karena penginjilan dari Paulus. Lalu Priscilla dan Aquila menjadikan rumahnya tempat
beribadah, juga tempat memberitakan Injil. Nah, ini si Apolos dibawa oleh Priskila ke rumahnya. Itu disebutkan di dalam ayat 26. Mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Lalu disitulah Apolos yang sudah hebat ini diajari oleh sepasang suami istri Aquila dan Priskila tentang jalan Allah yang sempurna, Injil Yesus Kristus yang lengkap. Dan dikatakan Apolos mau dibawa ke rumahnya. Apolos manut oleh pengajaran Priskila dan Aquila. Sebab itu dia adalah hamba Tuhan, anak Tuhan, yang taat kepada Tuhan. Yang taat kepada firman. Yang mau mendengar oleh sepasang suami istri Priskila dan Aquila. Rendah hati, seorang hamba, seorang murid yang rendah hati, yang taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Nah, saya maju lagi sekarang. Dia disebutkan di sini bahwa Apolos ingin menyeberang ke Akhaya. Itu di provinsi lain di daerah Yunani. Saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di Akhaya supaya mereka menyambut dia. Jadi orang Efesus nulis surat kepada orang Akhaya supaya si Apolos disambut oleh mereka. Setibanya di Akhaya, disebutkan di sini, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Nah, di sini mulai muncullah dia. Tadi dikatakan dia hanya seorang yang mau taat, menurut dan sebagainya. Di sini disebutkan dia menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Jadi Apolos dijadikan oleh Tuhan seorang yang sangat berguna untuk orang-orang percaya, untuk orang-orang Kristen di Akhaya tadi. Nah, saudara coba perhatikan perubahan yang terjadi. Ya. Tadinya dia manut-manut, nurut-nurut. Dia adalah orang yang orator. Tapi sekarang bukan saja orator, dia bisa menjadi sangat berguna bagi umat Kristen. Menjadi berkat bagi umat Kristen. Bisa menolong umat Kristen. Bisa memberikan firman kepada orang-orang di Akhaya sesuai dengan ajaran Tuhan yang lengkap yang sudah diajarkan oleh Priskila dan Aquila kepadanya tadi. Nah, saudaraku sekalian, di sana dikatakan bukan hanya dia memberitakan firman dan mengajar, meneguhkan orang-orang Akhaya, jemaat Akhaya, dikatakan dia juga bersemangat membantah orang-orang Yahudi secara terbuka. Ini yang menjadi risiko besar. Mereka yang bisa membantah rabi-rabi, para imam secara terbuka, itu ada bahaya yang akan mengancam. Karena rabi-rabi dan imam-imam tidak segan-segan menyuruh orang membunuh orang-orang yang berani melawan mereka. Tapi si Apolos sudah berani menanggung risiko apapun juga. Tidak takut apa-apa. Dia terus dengan berani melakukan bantahan, debat terbuka dengan orang-orang Yahudi di Akhaya. Dia membuktikan sesuai dengan perjanjian lama. Ini yang lebih penting lagi. Pada saat dia
berdebat dan mengajar di situ, dia ingin menunjukkan dan membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Inilah pemberitaan firman sepanjang masa, saudara. Gereja sampai hari ini tujuan pemberitaannya hanya satu, memberitakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Mesias. Gereja Kasih Anugerah tidak boleh kurang dari itu. Kita harus bertekad bersama-sama untuk mengatakan kami tidak akan berubah, kami akan berpegang teguh, akan memberitakan kasih karunia yang ada di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat itu. Amin, saudaraku. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Though no one follow, I still will follow. Though no one follow, I still will follow. Though no one follow, I still will follow. No turning back, no turning back. Pengikut Yesus. Kita sambut dengan siapa yang berpegang